Musola atau wabin mengucapkan aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. 1 Syawal 1446 Hijriah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi harrama siyama ayyamal a'yad diyafatan li'ibadi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hadirin sidang Idul Fitri Musola atau wabin rahimakumullah. Sejak matahari terbenam di akhir Ramadan, hanya kumandang takbir, tahmid dan tahlil yang menggema di mana-mana demi memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang lebih besar selain Allah yang Maha Besar. Suatu ungkapan yang lahir dari lubuk yang paling dalam, yang mengakui bahwa karena Allah lah kita hidup dan ada. Dengan takbir, tahmid dan tahlil yang kita kumandangkan menunjukkan keinsafan kita betapa kecilnya kita di hadapan Allah. Idul Fitri adalah hari raya fitrah, hari raya kemanusiaan, hari raya kesucian. Disebut juga hari raya kembalinya kita kepada kesucian. Karena itu sudah sewajarnya kita merenungi makna hari raya ini, agar kita mengetahui makna yang sakral di balik itu semuanya. Saudaraku, marilah kita sejenak merenungi diri kita yang serba kekurangan dan serba lemah. Seringkali kita berpikir tentang orang lain, kesalahan orang lain, aib orang lain, bahkan keburukan orang lain. Sampai-sampai seakan-akan kita menjadi sengsara karena perilaku orang lain. Padahal tidak ada satupun yang menimpa diri kita kecuali dari buah perilaku kita sendiri. Tidak ada satu senyuman pun yang kita lontarkan kepada orang lain kecuali dari buah diri sendiri. Tidak ada satu kata pun yang kita ucapkan melukai hati orang lain kecuali akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, saudaraku,
Jangan menyalahkan siapapun jika kita hidupnya terpuruk. Hidup kita berat, hidup kita nestapa. Tidak ada yang tertukar, semua perbuatan akan kembali kepada dirinya. Oleh karena itu, orang yang beruntung adalah dia yang akan berpikir sangat keras tentang dirinya. Apakah saya ini orang yang menyekutukan Allah atau tidak? Apakah saya ini orang yang sombong? Apakah saya ini orang yang ria? Orang yang beruntung adalah orang yang sangat keras menemukan dirinya. Karena bagaimana mungkin kita dapat merubah orang lain kalau kita tidak pernah berusaha merubah diri sendiri? Dan bagaimana mungkin kita merubah diri sendiri kalau kita tidak pernah berusaha untuk menemukan kekurangan yang ada pada diri kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, Allah Maha Agung, Allah Maha Menatap, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Memperhatikan kita. Dia tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada satu lirikan mata yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada satu kata pun yang terucap yang tidak terdengar oleh pendengaran Allah yang Maha Mendengar. Saat ini kita dihargai oleh orang lain. Saat ini kita dihargai teman-teman. Saat ini kita dihargai orang tua. Sesungguhnya bukan kemuliaan yang kita miliki, melainkan karena Allah masih menutupi aib kita. Karena Allah masih menutupi segala kebusukan hati kita. Karena Allah masih menutupi maksiat yang pernah kita perbuat. Saudaraku, kian hari kian dekat dengan kepulangan kita. Kain kapan akan ada saatnya oleh Allah akan dibungkuskan ke dalam jasad kita. Alangkah beruntungnya jika kematian datang. Alangkah beruntungnya jika malaikat maut datang. Kita benar-benar sudah siap. Dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Badan kita terbasuh air wudhu. Alangkah indahnya jika malakul maut menjemput dengan paras kita yang teramat indah. Kening kita usai bersujud. Keringat kita sedang bersimpah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah indahnya jika kematian datang, orang tua kita sudah memaafkan. Tidak ada hutang piutang. Alangkah indahnya jika kematian datang, air mata kita sedang menetes, ingat dan rindu kepada Allah. Kita lepas ajal kita penuh dengan kemuliaan husnul khotimah. Andaikan ajal menjemput kita pada hari ini, berarti sholat subuh dan sholat idul fitri merupakan sholat terakhir bagi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tapi alangkah banyaknya orang-orang yang mati dalam keadaan sebaliknya. Mati dalam keadaan berlumuran dosa. Mati di tempat zina. Mati dikutuk dan dilaknat oleh orang tua. Mati dalam keadaan berselimut harta haram. Banyak daging yang tumbuh dari makanan yang haram. Mati dalam keadaan terhina dan terpuruk. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Hidup di dunia hanya sebentar. Allah yang menciptakan kita, memilih kita menjadi manusia, tidak menjadi hewan ataupun tumbuhan. Alhamdulillah, di antara miliaran manusia, kita ditakdirkan menjadi orang Islam, jika orang lain kafir. Betapa banyaknya manusia yang tidak mengenal Islam. Alhamdulillah kita dijadikan manusia yang beragama Islam. Di antara begitu banyak orang Islam, banyak yang tidak mengenal sujud, banyak yang tidak mengenal sholat, banyak yang tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal tausiah,
Alhamdulillah saudaraku, kita dibimbing oleh Allah. Selain menjadi muslim, kening ini sering diberi kesempatan untuk bersujud. Alhamdulillah saudaraku, otak kita dibuat cerdas, tidak menjadi orang yang hilang ingatan. Allah memberi kita mata, sehingga bisa melihat indahnya alam. Walaupun Allah tahu mata kita sering memberikan bergelimang maksiat, tetap dipelihara, dituntun agar bisa akrab dengan Al-Quran. Alhamdulillah, kita diberikan telinga sehingga bisa mendengar dengan jelas. Mendengar suara adzan, mendengar suara tangisan bayi, bahkan mendengar doa orang tua kita sendiri. Alhamdulillah, Allah memberikan kita telinga sehingga mendapatkan ilmu dengan mudah. Padahal mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil telinga ini. Allah Maha tahu betapa sering gembiranya kita mendengar aib orang lain. Betapa banyak kata maksiat yang kita dengar, tapi selalu telinga ini diurus oleh Allah. Mudah bagi Allah dunia menjadi sepi seketika. Kalau telinga ini diambil, tidak akan ada lagi suara adzan, tidak ada lagi teriakan anak kecil, bahkan tidak ada lagi doa orang tua yang terdengar oleh kita. Saudara-saudaraku, alhamdulillah Allah masih memberikan kita lidah yang bersuara. Walaupun Allah tahu betapa banyak dusta yang pernah kita ucapkan, betapa banyak fitnah yang tersebar yang berasal dari mulut kita, berapa banyak hati orang tua yang terluka dengan kata-kata kita. Allah Maha tahu perasaan yang tercabik-cabik karena lisan kita. Allah pun tahu persis orang yang merasa terhina, orang yang merasa teraniaya dengan ucapan kita. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyebutnya. Dituntun sehingga bisa istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Padahal mudah bagi Allah, mulut kita tak bersuara. Allah Maha tahu apa yang dilakukan tubuh kita ini. Allah Maha menyaksikan zina mata kita, zina lisan kita. Allah Maha tahu apa yang telah kita sentuh dengan tangan ini. Allah Maha tahu bagaimana tubuh kita riak sehingga orang lain tergelincir, atau kita sering kecewa mengutuk diri kita sendiri. Allah Maha tahu betapa kening ini dipergunakan untuk bersujud, jarang ingat pada Allah. Allah Maha tahu sholat kita jarang khusyuk, jarang sekali kita tapi tetap dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, semua lumuran aib-aib kita tidak ada yang tahu selain Allah yang Maha tahu segalanya. Tapi Allah masih menuntun kita dekat dengannya. Hadirin dan hadirat sidang Idul Fitri rahimakumullah. Andaikan hari ini malaikat ada di hadapan kita, andaikan hari ini malaikat maut ada di hadapan kita, bekal yang mana yang akan kita bawa pulang? Bukankah kita pasti mati? Bukankah semuanya akan diperhitungkan? Mau pulang kemana? Mau pulang kemana saudaraku? Bukankah ingin pulang kepada Allah? Kita sering meminta surga, tapi amalan kita amalan ahli neraka. Kita ingin selamat, tapi perilaku kita celaka. Sholat kita jarang khusyuk, itu pun sisa waktu. Mata kita jarang membaca Al-Quran dengan ikhlas. Malah maksiat yang mengeraskan hati kita. Kalaupun membaca Al-Quran, itu hanya sampai di lisan saja. Mana sedekah kita juga hanya sisa uang, itu pun uang yang terjelek yang kita berikan. Kepada orang tua kita sering durhaka. Padahal 9 bulan kita hisap darahnya. Berdiri sulit, berbaring susah. Kita terlahir bersimbah darah. 2 tahun kita hisap air susunya. Belasan tahun kita hisap keringatnya, tenaga dan pikirannya.
kini orang tua kita makin rentak. Berapa banyak kata-kata kita yang mengiris, menyayat hati orang tua kita. Berapa banyak sorot mata kita yang menghujam, melukai perasaannya. Berapa kali kita memalingkan wajah dengan ketus kepada orang tua kita. Berapa kali kita menghardik dan mendustakannya. Padahal amal yang dicintai oleh Allah setelah sholat adalah birrul walidain, memuliakan orang tua kita. Apakah air susu dibalas air tuba, saudaraku? Durhaka kepada kedua orang tua akan didahulukan siksanya di dunia. Mungkin orang tua kita berlumuran dosa karena ingin kita bahagia, karena ingin kita bisa makan, karena ingin kita bisa dihargai oleh teman-teman. Mereka membanting tulang, memeras keringat, bisa jadi mengabaikan sholat, bisa jadi neraka jadi dekat dengannya. Padahal doa anak yang soleh yang dapat menyelamatkannya. Akankah kita tega melihat orang tua kita su'ul khotimah di akhir hayatnya? Saudaraku, akan datang suatu saat nanti ibu bapak kita akan berpisah dengan kita. Bisa hari ini, bisa setelah bersalam-salaman nanti, dan bisa saja di malam hari, bisa di pagi hari. Akankah kita tega melihat orang tua dalam keadaan seperti itu? Andaikan malaikat maut menjemput orang tua kita, andaikan saat perpisahan tiba, andai orang tua kita sudah berbaring menjadi mayat, kita tidak akan lagi mendengar suaranya, tidak akan mendengar lagi candaannya, bahkan tidak terdengar lagi nasihatnya, saudaraku. Andai orang tua kita sudah dibungkus kain kapan, kita tidak akan bisa lagi membawakan oleh-oleh kesukaannya, tidak bisa lagi memijat kakinya, bahkan tidak bisa lagi mencium tangannya. Andai orang tua kita sudah diusung menuju kuburan, ketika orang tua kita dimasukkan ke liang lahat, ketika tanah mulai menimbunnya, itulah saat terakhir kita melihat jasadnya. Sesudah itu hanya tinggal nisan yang kita raba dan penyesalan. Mengapa selagi ada disia-siakan? Mengapa selagi ada orang tua kita selalu berbuat dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja? Ketika kita sampai di rumah, kamarnya sudah kosong, hanya tinggal pakaian dan foto yang tergantung di dinding, serta kepedihan yang dapat kita rasakan. Mengapa ketika ada orang tua kita disia-siakan, saudaraku? Mengapa kita tidak memiliki waktu untuk membahagiakan orang tua kita? Sedangkan untuk dosa dan kesia-siaan selalu banyak waktu. Kenapa selalu kikir dan serba hitung-hitungan kepada orang tua kita? Padahal mereka tidak pernah hitung-hitungan dalam melakukan kebaikan kepada kita. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Hati-hatilah, penyesalan tidak akan datang di awal. Wahai Allah, ampuni semua kezaliman kami kepada orang tua kami. Ampuni semua kedurhakaan kami, ya Allah. Ampuni kami sering banyak mengecewakan dan melukai hati orang tua kami. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang berbakti, ya Allah. Yang menjadi jalan kebahagiaan, yang menjadi jalan kemuliaan di dunia dan akhirat orang tua kami. Ya Allah, ampuni ibu bapak kami,
bagaimanapun keadaannya, kami adalah anaknya. Darah dagingnya ada di tubuh kami. Sayangi orang tua kami ya Allah. Berkahi sisa usianya. Berikan kesolehan, kebahagiaan, dan kemuliaan. Ya Allah, andai suatu saat Engkau memanggilnya pulang, wafatkan orang tua kami husnul khotimah. Lindungi dari su'ul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi dari siksa kubur ya Allah. Ringankan hisabnya ya Allah. Golongkan orang tua kami bahagia di surga. Kami mohon ya Allah, jangan biarkan orang tua kami menjadi ahli neraka. Ya Allah, hanya Engkaulah yang menggenggam sisa umur kami. Lindungi kami dari perbuatan yang zalim kepada siapapun. Indahkan hidup kami dengan akhlakul karimah. Ya Allah, istiqomahkan dan berkahi hidup kami dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Idul Fitri rahimakumullah. Demikian khutbah singkat tentang renungan di hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin wa adkhalana wa iyyakum fi jumrati ibadis sholihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidaina wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.